Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Gelora Halmahera Tengah. Yang saya hormati seluruh Bapak-Bapak Haji, khususnya Pak Tanah Utara yang sempat hadir di acara yang berbahagia ini. Yang saya hormati seluruh kepala-kepala desa Pak Tanah Utara yang hadir di acara berbahagia ini. Dan tak lupa pula kebanggaan saya disampaikan kepada seluruh teman-teman caleg daerah yang sempat hadir di acara berbahagia ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari kita aturkan buat junjungan Nabiullah kita Al Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh kerabat dan sahabat-sahabat yang suci. Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh simpatisan Partai Gelora yang saya banggakan. Sebelum kita memasuki pidato yang akan saya sampaikan di detik ini, saya ingin sampaikan bahwa saya di depan ini saya tidak ingin untuk berpidato. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada seluruh simpatisan yang hadir dan kepada seluruh masyarakat se-Patani Utara. Nama saya Tamrin Ardak. Saya anak keempat dari pasangan keluarga Ardat Labada dan Nur Hayati Yogi. Saya lulusan sekolah dari SD sampai SMA atau SMK di Patani. Dan lulusan sekolah tinggi saya S2 dan maupun S1 di Pulau Jawa, Semarang. Saya juga termasuk satu lulusan di salah satu universitas terbaik negeri Indonesia. Universitas negeri terbaik Indonesia. Antara satu. Terlewat dari biodata tentang diri saya dan pendidikan saya ingin bercerita kepada seluruh rakyat Patani Utara bahwa kita saat ini diperhadapkan dengan satu permasalahan yang begitu besar. Permasalahan apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Permasalahannya tidak diceritakan, juga sudah bisa dimengerti. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi materi inti saya sudah disinggung oleh pidato sebelumnya. Saya mau sampaikan bahwa Patani secara keseluruhan kita memiliki satu masalah besar, yaitu masalah soal kesulitan dalam memperoleh pendapatan per hari atau per minggu. Kadang-kadang naik lija buat meraih pendapatan sangat tobono hasil alaman nongengsi. Kenapa? Cengkeh dan pala. 3 bulan. Dan selama beberapa bulan menunggu hasil pala, tambah susah. Kenapa demikian? Karena memang aktivitas masyarakat sangat kurang. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita melihat dari Desa Bomdi hingga Desa Palu. Kira-kira di wilayah mana yang memiliki aktivitas per hari? Kita berpikir, kita menarik. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau ingin jujur, wilayah yang memiliki aktivitas per hari yang rutin adalah hanya sedikit di dermaga sana, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan selain dari itu, sangat sulit kita melihat aktivitas yang rutin setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, kesulitan ini disebabkan karena memang kita Maluku Utara, khususnya untuk Patani Utara dan Desa Tepeleu, ijar nirpasarpa.
Sehingga tadi yang sudah disinggung soal tomat, cabai dan sebagainya, mangai daripada gigomoita karena memang ini pasar pak. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita bercerita. Saya tidak mau berpidato, tapi saya mau bercerita kepada seluruh masyarakat bahwa ini adalah masalah besar. Kita memiliki tanah yang subur, memiliki tenaga yang sangat bagus, memiliki semangat kerja yang sangat tinggi. Tapi nyatanya kita kesulitan untuk memperoleh pendapatan per hari. Susah sekali. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan, pengaruh semua kesulitan ini. Untuk itu saya berdiri di sini, saya berkeinginan untuk menghadirkan pasar di tengah-tengah masyarakat Patani Utara, khususnya untuk Dapil 3 Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu, ketika pasar ini dibangun, semua hasil-hasil tadi yang saya sebut akan dirupiahkan karena memang bisa dijual. Di mana letak pasarnya, Bapak Ibu? Saya berkeinginan pasar ini kita bangun di wilayah Lili Laksana. Yang pasar ini bertujuan agar menampung seluruh hasil pertanian yang ada di sini. Dan karena saya yakin dan percaya, ketika seluruh hasil alam itu kita antarkan ke pasar di Lili sana, saya yakin dan percaya semua stok sana akan habis terjual atau habis dibeli. Dan pada intinya masyarakat akan memperoleh pendapatan per hari atau per minggu tadi yang saya sebut kesulitan tadi. Simpel sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang selanjutnya saya ingin bercerita soal Sayafi. Sayafi ini sebagai lumbung kehidupan masyarakat Patani. Yang dari mau dusunlah Sayafa. Ini bersama Yempa. Yang ja. Boy cerita memang tak toto. Bahwa yang rumah dusun pasaf tamai. Tapi tak ingin Sayaf sama mesti aktifin we. Saya sama mesti aktifin we. Saya tertarik dengan libat ibunya. Ketika libat ibu itu akan terang olah, saya yakin dan percaya semua masyarakat akan hidup. Bayangkan libat ibu itu betul noyo, itu malah dari pak. Sementara pasar pisoro itu je. Tugas selanjutnya, anik keinginan dibangun akses saya Frio di Pinuja. Bangun akses bila perlu atas semua verify su setiap hari mau lama. Ini keinginan saya, bukan janji Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena menurut feeling saya, ketika ini kita bangun, maka kesejahteraan masyarakat Patani Utara akan tercipta. Sudah terbukti Bapak Ibu. Saya Taman Pasar Jana sama tak mati. Saya pertama, maka sekarang jangan mau. Aku sumpah tamai. Cabai sama Yempa. Tapi saya berkeinginan itu harus diaktifkan. Karena menurut saya itu adalah objek vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah sangat mudah. Saya tahu uang. Bangun akses nih, selesai. Semua terjawab. Bangun akses setiap hari semua terjawab. Yang ketiga, aja jawab uslele. Yang ketiga, saya berkeinginan seluruh pegawai swasta yang ada di Maluku Utara, khususnya untuk Dapil 3 dan pada spesifiknya untuk Halmahera Tengah, mereka harus hidup sejahtera. Saya berkeinginan semua pekerja-pekerja itu harus hidup sejahtera. Saya berkeinginan agar semua pegawai itu keluar dari perusahaan, mereka harus hidup mewah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sementara perusahaan-perusahaan ini di Cina.
Bapak Ibu saudara-saudara, langkah sangat mudah sekali semua kawan. Seperti tadi mudah, satu langkah semua terjawab. Kalau untuk kita menjawab kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan pegawai swasta di perusahaan-perusahaan sana, kita hanya cukup menerbitkan atau merancang atau mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang melindungi seluruh pekerja-pekerja yang ada di Patani Utara atau yang ada di perusahaan-perusahaan sana. Saya yakin dan percaya bahwa Tora yang ada di Halmahera Tengah ini, kita tidak memiliki undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang yang mengatur kesejahteraan ketenagakerjaan, tidak ada. Sehingga perusahaan bergerak bebas mengatur generasi-generasi kita yang hidup dalam atau bekerja dalam perusahaan itu secara bebas. Sesuka hati mereka. Mereka hanya berdasarkan undang-undang nasional dan mereka berdasarkan undang-undang yang disepakati oleh negara dan negara atau negara dengan perusahaan. Sementara undang-undang yang disepakati oleh perusahaan dan negara-negara dan daerah tidak ada. Saya berani mengatakan ini karena memang undang-undang itu saya yang draftnya itu saya yang buat dan saya ajukan dan tidak ada timbal balik. Itu perusahaan belum aktif seperti sekarang. Saya sudah buat karena memang saya lulusannya manajemen perusahaan. Saya paham ketika buka seperti ini ke depan akan seperti apa. Saya sudah paham. Sehingga saya sudah menyiapkan hal itu. Tapi ditolak dan tidak ada kabar sampai sekarang. Dan buktinya apa? Tidak perlu kita singgung lagi karena kita sudah tahu bahwa pekerja-pekerja kita atau anak-anak kita yang hidup di dunia tambang sana, kehidupannya kita sudah tahu bahwa mereka hidup dalam tekanan yang begitu besar. Dan kita tidak bisa memproses hal-hal seperti itu karena memang kita tidak ada dasar yang kuat. Untuk itu, saya berdiri di depan Bapak Ibu saudara-saudara ini. Saya berkeinginan agar hal itu dapat dilakukan atau hal itu dapat dihadirkan agar kesejahteraan pegawai kita dapat terjamin. Sampaikan salam saya kepada seluruh pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan sana bahwa saya tidak janji, ini ada keinginan saya. 14 Februari mendatang, ketika saya terpilih, maka keyakinan saya ini ingin diurusan untuk orang-orang yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu untuk TPLO, yaitu untuk masyarakat TPLO, yaitu untuk Patani Utara, yaitu untuk Halmahera Tengah dan untuk Maluku Utara. Terlebih pekerja, saya sangat perhatian dengan pekerja-pekerja sana. Orang-orang yang bekerja di sana adalah adik-adik saya, mungkin juga termasuk anak-anak, dan mungkin juga generasi kita yang di sini. Sehingga keinginan saya ada 3. Bagaimana kita mensejahterakan masyarakat ketika poin ini diwujudkan. Yang pertama, kita harus membuka pasar yang mengcover atau yang menampung seluruh hasil pertanian atau hasil alam yang ada di Maluku, yang ada di Patani Utara. Yang kedua, kita harus bangun akses antara Patani dengan Pulau Sayafi. Yang ketiga itu adalah kita harus menjawab atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan pekerja. Mungkin 3 poin ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, dan saya mau berikan informasi. Mungkin di luar sana melihat saya bahwa saya adalah petarung baru maju di provinsi dan kekuatannya sedikit. Ya, itu pikiran teman-teman di sana ada beberapa orang. Dan pada saat ini saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa saya terlahir dari suku Sulawesi dan yang kedua adalah suku Gamrange. Kedua suku ini adalah suku besar di Patani Utara dan di Maluku Utara. Jadi kita berbicara suku, kekuatannya besar, tinggal pekerjaannya. Lalu bagaimana pekerjaan saat ini? Boleh saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa saya sekarang sudah angka ribuan yang menunggu. Sementara kami hanya mencapai 3.000 sekian ambil kursi. Tidak seperti caleg-caleg lain yang harus 10.000 dan sebagainya. Saya sudah turun dari mulai Sofifi hingga Yake. Orang-orang yang tidak mengenal saya dan saya pun tidak mengenal mereka.
tapi mampu untuk menerobos wilayah itu, dan di sana saya ada suara. Saya hanya menunggu tanggapan suara dari Patani Utara. Saya hanya membutuh 1.000 suara. Kita bisa mengambil kursi kelurahan di Provinsi Maluku Utara. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang tahu bahwa ketika kita meraih atau kita mengambil kursi tersebut, keinginan-keinginan tadi, insya Allah saya tidak janji. Tapi itu keinginan saya tidak mungkin lupakan. Jadi, karena poin-poin penting saya sudah sampaikan, dan pribadi saya juga saya sudah perkenalkan kepada masyarakat. Terakhir pidato saya atau cerita-cerita saya di depan masyarakat, saya ingin berterima kasih kepada keluarga besar Arum Palaka yang sempat hadir di posisi ini, dan seluruh keluarga besar yang hadir di tempat yang kemarin. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh masyarakat Desa Tepelo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.